Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Charles Sianturi di channel YouTube Pahlawan Kripto. Teman-teman, saya mau menyampaikan satu hal penting bahwa semua video ataupun konten yang saya buat di channel YouTube Pahlawan Kripto ini sifatnya adalah disclaimer on, ya teman-teman. Jadi tidak ada ajakan untuk membeli ataupun menjual token tertentu. Semua harus Anda lakukan do your own research secara mandiri dan tanpa dipengaruhi oleh siapapun. Ingat bahwa cryptocurrency adalah media atau instrumen investasi yang sangat tinggi risikonya, sehingga Anda harus melakukan riset dan riset berulang-ulang secara mandiri. Ingat teman-teman, uang adalah uang Anda sendiri, untung dan ruginya juga ditanggung oleh Anda sendiri. Oke teman-teman, sekali lagi do your own research dan disclaimer on. Terima kasih. Oke teman-teman, selamat sore semuanya. Bagaimana kabar kalian? Saya harap kalian dahsyat luar biasa ya, terutama menyikapi kondisi market akhir-akhir ini yang memang secara overall saya lihat belum terlalu stabil ya kalau saya bilang ya. Nah ini kita lihat sekarang di CoinMarketCap, di CMC. The global crypto market cap-nya itu upside ya, naik 4,51%. Sebetulnya ini angka yang sudah cukup tebal, namun saya sarankan untuk kita semua berhati-hati ya, karena saya perhatikan beberapa ini volumenya nggak terlalu besar ya, volume transaksi perdagangannya nggak terlalu besar. Jadi ya hati-hati ya, karena kita saya rasa kita belum selesai ya urusannya dengan yang namanya peperangan Rusia sama Ukraina, makroekonomi, the Fed, dan itu belum selesai teman-teman. Namun ya ini nanti juga saya akan bahas Terra Luna. Bagaimana kabarnya? Kelihatannya Terra Luna naik ya, cukup lumayan 6,87%. Jadi ini nanti habis ini saya akan bahas ya teman-teman. Dan kalau saya perhatikan ini cukup seru juga ya. Oke, saya belum ke situ. Saya sekarang mau share perkembangan yang menurut saya sangat menggembirakan dari ekosistemnya si Bitget ya, token Bitget atau tickernya adalah BRISE teman-teman. Nah ini harganya adalah 0,01037 rupiah, turun 4,88. Jadi kalian bisa memperhatikan ya, ini perkembangannya saya perhatikan cukup pesat loh teman-teman. Padahal kondisi market kan berapa bulan ini bisa dibilang dari awal tahun ya, gunjang-ganjing ini sebentar lagi udah mau masuk bulan Juni. Jadi ya perkiraan saya mungkin akan mulai stabil mulai awal bulan 7 ya, bulan Juli. Bulan Juni saya belum tahu, tapi kalau saya lihat agresinya atau gerakan-gerakan The Fed sepertinya mungkin masih akan berlanjut, tapi semoga enggak ya. Selalu kalau saya mengajarkan kan hope for the best but prepare for the worst, begitu ya. Nah lagi pula sekarang di CMC ini kan global crypto market cap-nya juga udah cukup jauh ya, dari kurang lebih 40.000 triliun ya. Nah sekarang tinggal 18 ribuan, kalau kalian lihat tadi ini tinggal 18 ribuan. Nah ini sebetulnya saya lagi nunggu kira-kira dia bisa jebol nggak ya ke 15 ribuan. Nanti kita lihat ya teman-teman. Nggak ada yang bisa tahu masa depan. Oke. Jadi si Bitget atau token BRISE ini teman-teman ada cukup banyak saya lihat perkembangannya. Salah satunya adalah ini teman-teman. Ini cukup menggembirakan menurut saya ya. Dia bilang begini, ini kita translate dulu ya teman-teman. Jadi dia bilang gini, ini dari Twitternya si Bitget official ya. Kami sangat senang mengumumkan bahwa Bitget Chain memiliki 15 koin terbaik ya, papan atas semua nih di jaringan BRC20. Jadi ini ceritanya mau listing sehingga kalian bisa memperjualbelikan ke 15 token ini. Tetapi yang terbaru dikasih tahu bahwa Luna mungkin enggak ya. Ini dia, Luna tidak akan menjadi bagian. Jadi mungkin 14 lah seperti itu. Jadi bayangkan ini kan bukan bukan ekosistem bukan blockchain kaleng-kaleng, berarti bukan. Kalau sampai Bitcoin juga bisa gitu diperdagangkan melalui jaringan BRC20 ini, berarti bagus begitu.
Saya harapkan setelah ini nanti 15 yang utama, 14 ya yang utama, habis itu mungkin menyusul lagi sampai misalnya katakanlah 100 koin besar ya kan, 100 besar koin di apa? Di CMC misalnya begitu kan, mantap ya. Bagaimana cara kerjanya? Jawaban pertukaran lintas rantai belum diluncurkan. Jadi ini bridge-nya belum diluncurkan, sabar-sabar aja nunggu, nanti pasti akan diumumkan di websitenya kira-kira begitu. Tapi ini info yang sangat luar biasa menurut saya ya. Oke teman-teman, itu info pertama. Kemudian info yang kedua juga, kalau kalian perhatikan kan apa namanya, blockchain papan atas itu rata-rata mereka punya daily ininya, apa namanya, portal untuk berita hariannya. Nah ini mereka sudah mulai ada Berise Daily, sehingga kita bisa sama-sama untuk mengikuti perkembangan info-info yang terupdate. Karena saya lihat di apa ini, di Bitgate, di newsnya ini cukup nggak update ya, ini 2 bulan lalu, padahal kan ada berita-berita bagus sebetulnya seperti itu teman-teman. Nah ini juga nanti kalian bisa baca di sini, salah satunya yang kalian harus baca menurut saya ini ya. Ini ada artikel judulnya 5 Reasons Why You Need to Start Investing in Bitgate Chain Projects. 5 alasan mengapa kamu harus mulai berinvestasi di proyek-proyeknya Bitgate Chain, katanya begitu ya. Nah seperti ini. Nah, ada 5 alasan ini mungkin saya bahas dulu sebentar ya. Proyek rantai Bitgate baru-baru ini telah memicu perhatian besar-besaran dari dunia kripto. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya perkembangan di sekitar proyek rantai Bitgate. Mereka telah mencatat salah satu pertumbuhan tercepat sejak diluncurkan. Jadi, keunggulannya teman-teman, mungkin teman-teman belum tahu ya, keunggulannya si Bitgate ini, gas fee-nya itu 0, teman-teman. Nah, ini yang luar biasa, yang sangat menarik menurut saya ya. Gas fee-nya mereka, kalian kan kalau misalnya di apa namanya, ini dia the zero cost gas fee blockchain. Jadi kalau kalian ke Ethereum kan misalnya transaksi udah jelas-jelas semua orang tahu, bukan rahasia umum lagi bahwa gas fee-nya mahal sekali. Saya pernah mau memindahkan $350, berarti sekitar 5 juta di jaringan Ethereum, itu kalau nggak salah kepotong 250.000 atau 260.000. Gas fee-nya saja, bayangkan teman-teman, dalam Ethereum begitu. Waduh, luar biasa ya, luar biasa besar gitu. Nah, kemudian di Binance juga kita melihat, saya perhatikan gas fee-nya nggak terlalu mahal-mahal ya, terutama bagi teman-teman yang suka apa namanya farming atau harvest juga, itu di apa di SPY ya, Smarty Pay. Kalau misalnya kalian perhatikan itu kan gas fee-nya ya 0,0007, 0,0008, paling tinggi 9 begitu. Itu kalau kalian kalikan kan paling juga 4.000-5.000 rupiah. Jauh banget ya dibandingkan sama Ethereum. Nah, itu sudah 4.000-5.000 gas fee-nya, sama si Bitgate itu dinolin sama sekali sama mereka. Ya, ini the zero cost gas fee. Jadi luar biasa sih. Dan ini apa namanya, usernya udah banyak loh, udah cukup lumayan lah, signifikan nih saya lihat ini teman-teman. Transaksinya udah 70.000, komunitas penggunanya udah 131.000, udah besar loh ini teman-teman. Nah terus kalau kita lihat ekosistemnya misalnya ini, nah ini ekosistemnya udah mulai besar nih teman-teman. Lihat nih udah berapa ini ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 nih. Ada yang baru-baru lagi, ini kan belum update ya gitu. Ada yang baru-baru. Jadi udah belasan ya. Mungkin udah lebih 20 kali ya. Lebih dari 20. Nah, kalau apa namanya? Terra Luna itu kalau kalian perhatikan ekosistemnya itu ada 138 token, saya pernah hitung. Seperti itu. Jadi rata-rata udah di atas 100 ya. Blockchain yang gede itu rata-rata udah di atas 100 token. Nah, ini kalau anggaplah ini 20 ya yang terupdate gitu. Kan udah lumayan gitu loh. Kalau kalian misalnya perhatikan di Pocoin, teman-teman, ini kan listingnya, launchingnya tahun lalu ya, bulan 7. Jadi ini sebentar lagi bulan 7, baru 10 bulan. Ya, ini udah 10 bulan dan menurut saya sih termasuk sangat cepat ya. Dan kalau kita perhatikan holdersnya itu udah 147 ribuan, teman-teman. Begitu. Nah, terus kemudian kabar baiknya lagi yang saya lihat sangat unik ya. Ini kalau kalian perhatikan wallet untuk burning-burningan ya. Ini kan kalau wallet burning-burningan kan 0x0000 belakangnya dead seperti ini ya. Ini betul-betul burning, bukan 0x0000. Kalau 0x0000 nanti masih bisa minting itu teman-teman.
ya. Nah, itu dia. Jadi 0x 0 dead betul-betul selesai. Nah, ini kalau kalian perhatikan, hampir setiap saat ada yang burning ini jumlahnya. Ini baru-baru ada 6 juta. Kalian tahu kan jumlahnya itu kan 1, 2, 3, 4, 5, 1 kuadriliun. Nah, jadi ternyata ini begini teman-teman. Setiap kali ada transaksi pembelian, maka saat itu juga berapa persen gitu saya lupa. Demikian juga ada langsung burning teman-teman. Ini berarti ada yang beli barusan besar ini 6 menit yang lalu gitu ya. Barusan beli dan langsung di burning sebanyak 6 juta. Nah, jadi kalian bayangkan nggak? Kalau misalnya kayak gini, ini kan satu harian aja udah mungkin ratusan juta ya, ratusan juta, katakanlah ratusan juta, mungkin 1 miliar katakan. Sementara ini kan 1 juta miliar ya. Nah, jadi kebayang nggak kalau misalnya terus gitu. Jadi dia buat kayaknya ini di smart kontraknya ya, setiap kali ada pembelian otomatis langsung ada pembakaran burning sekian persen. Nah, coba kalian amatin ya teman-teman. Ini hari ini jumlah token yang di burning itu segini. 572846096310429 alias 57,2846%. Coba besok dalam 1 kali 24 jam tolong diperhatikan. Ini jadi berapa? Begitu. Jadi kalian bisa melihat gitu, oh berapa banyak ya dalam 1 kali 24 jam kira-kira. Ini kan karena lagi lesu aja market. Kalau lagi hype, bayangin aja kan gitu. Oke, itu kira-kira ya. Jadi kalau saya sih saya udah ambil, tapi ya terserah ya. Selalu lakukan do your own research, disclaimer on. Jadi saya tidak mengajak kalian untuk membeli Berise, tapi kalau bagi saya, menurut saya ya, karena ini edukasi, bagi saya ini bagus. Dan saya sudah ngambilnya dan saya stakingkan. Kira-kira begitu ya teman-teman. Oke, kemudian tadi saya sudah info tentang itu. Nah, ini di sini udah ini belum ya tadi ya. Nah, 5 alasan katanya salah satunya adalah proyek Bitgate ini memiliki tokenomics inovatif, token hiperdeflasi. Tim proyek memiliki kontrak yang menggunakan 5% dari setiap transaksi untuk membeli token di kumpulan likuiditas. Dan oh ya, ini dia yang saya ngomong ya. Jadi 5% ya, 5% itu untuk nge-burning. Kira-kira seperti itu ya, luar biasa ya. Sementara itu proyek rantai Bitgate ini membayar kembali 4% dari setiap transaksi kepada pemegang token untuk memegang. Oh, ternyata selain di burning 5%-nya, kemudian 4%-nya itu adalah untuk dividen kalian, dividen kita kalau kita ngehold. Mantap ya, berarti nanti tokennya bertumbuh nih. Ini telah sangat meningkatkan pertumbuhan koin Bitgate dan setelah setiap 60 menit hadiah dibayarkan dalam BNB. Wih. Luar biasa ya, gitu. Oke, proyek rantai Bitgate didukung dengan blockchain Bitgate yang merupakan rantai tercepat dan tanpa gas fee, maksudnya pertama di industri gitu. Woi, iya ya, blockchain pertama ini nggak ada gas fee-nya. Luar biasa. Ini menunjukkan bahwa proyek rantai Bitgate beroperasi dengan tingkat transaksi yang lebih murah dan lebih cepat dibandingkan, udah lebih cepat, lebih murah lagi ya. Makanya saya bilang, wah itu luar biasa ya. Baru-baru ini sebuah proyek rantai Bitgate, proyek Omniverse, menyelesaikan roadmap melampaui 10 juta US dollar pada saat peluncurannya. Luar biasa. Rantai Bitgate telah berkembang pesat. Kemudian mereka sekarang sedang membangun peta roadmap ya V2 yang memiliki produk. Nah, ini produknya teman-teman. Web3, NFT, dan DeFi yang menarik. Alasan lain bahwa rantai Bitgate melampaui sebagian besar rantai yang terdaftar di ekosistem. Misalnya dalam 1 detik, Solana membuat 50.000 transaksi, Ethereum menghasilkan 15.000. Sementara itu Bitgate merilis yang melakukan 100.000 dalam 1 detik dan biaya transaksi 0,000. Waduh. Kecepatannya berarti 100.000 transaksi per detik ya. Oke, 100.000 transaksi per detik ini berarti 2 kali Solana. 2 kali Solana ya. Wih, luar biasa. Makanya pantas kalau mereka julukannya ya, slogannya akan menjadi The Next Solana. The Next Solana. Kalau kalian perhatikan teman-teman, luar biasa ini. Bitgate ini baru harga 0,01 ya, dengan jumlah circulating supply-nya 1 kuadriliun seperti itu ya. Sementara si Solana ini kalau kita perhatikan harganya wow 777.000 dan setahu saya all time high-nya 1,9 ya kalau nggak salah ya. Wih, 3,7 ya. 3,7 juta, 3.700.000 sekian tertingginya teman-teman. Ya, dengan jumlah supply-nya 511 juta.
Ya, saya nggak tahu ya, dalam 1 tahun ke depan kalau dibakar terus seperti itu secara masif, saya nggak tahu ya si Beres ini akan tinggal jadi berapa yang free-nya dan akan jadi harga berapa. Saya nggak tahu ya. Oke teman-teman, segitu aja review progress dan di Bitgate ini saya sudah buatkan playlist. Saya akan selalu mengikuti kalau ada yang seperti ini intensif ya. Kalau ada perkembangan-perkembangan saya pasti akan buatkan lagi supaya kalian juga mengupdate ya info-info terbaru. Oke teman-teman, jangan lupa do your own research, selalu gunakan uang dingin bukan uang panas. Orang sabar cuannya besar, dan sampai jumpa pada video selanjutnya, and see you at the top.